Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Saham yang akan saya sharing kali ini adalah SMDR atau PT Samudra Indonesia Tbk, sebuah saham pelayaran atau pengiriman logistik menggunakan kapal ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita lihat apa itu SMDR atau tentang perusahaan SMDR ini teman-teman ya. Nah, kita lihat di website perusahaannya langsung ya. Jadi Samudra Indonesia adalah perusahaan pelayaran dan logistik yang terintegrasi dengan konektivitas global atau pengirimannya melayani pengiriman internasional ya. Perusahaan telah memberikan solusi rantai pasok dan ekosistem bisnis terpadu sebagai bagian dari Logistic Solution Universe. Atau sederhananya perusahaan adalah jasa pengiriman logistik melalui jalur laut yang melayani pengiriman sampai ke luar negeri. Dan kita lihat dari susunan pemegang sahamnya teman-teman. Susunan pemegang saham untuk PT Samudra Indonesia SMDR data per tanggal 1 Juni 2023. Yang pertama PT Samudra Indonesia Tangguh sebagai induk perusahaannya ya sebesar 57,98%. Lalu ada PT Ngrumat Bondo Utomo sebesar 14,36% dan publik sebesar 27,66%. Nah, di antara pemegang saham publik tersebut ternyata terdapat satu pemegang saham yang merupakan direksi dari SMDR ini. Dia adalah Pak Bani Mulia ya, Pak Bani Maulana Mulia. Berikutnya kita lihat tentang kinerja dari perusahaan SMDR ini. Kita lihat langsung dari case statistik ya, dari data-data pokok dari kinerja perusahaan. Kita lihat dari IPS-nya teman-teman per triwulan dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023. IPS di tahun 2020 mencatatkan kerugian -3 ya, karena memang saat itu terjadi COVID ya, ada banyak pembatasan-pembatasan kegiatan termasuk aktivitas logistik, karena di tahun 2020 memang sedang terjadi pandemi. Kemudian tahun 2021 mulai bangkit dengan IPS-nya 81, 2022 mencapai profit yang paling tinggi dengan IPS-nya 204. Kemudian di tahun 2023 ini untuk kuartal satunya ada sedikit penurunan ya, cukup banyak penurunan ya. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira karena apa. Untuk tahun 2022 sendiri kemungkinan besar karena memang tahun 2022 adalah puncak dari mulai normalnya aktivitas kegiatan masyarakat dan juga industri ya, terutama yang berkaitan langsung dengan pengiriman barang yang dilayani oleh SMDR ini teman-teman. Maka dari itu di tahun 2022 laba yang dicetak oleh SMDR mencetak rekor tertingginya. Dan untuk dividen yield kita lihat langsung dari valuasi, dividen yield-nya 2,86 ya, sampai dengan yield yang sudah dibagikan untuk dividen interim tahun buku 2022. Secara net profit margin 13,2%, kemudian operating profit margin-nya 20,2% dan ROE-nya 23,04%. Kemudian kita lihat dari aksi korporasi, kira-kira ada RUPS-nya kapan teman-teman? Ya, RUPS-nya akan dilakukan di akhir Juni nanti ya, di bulan Juni ini tanggal 28. Dan dari RUPS ini ada info yang sudah beredar dari direksinya Pak Bani Mulia ya, bahwa menurut beliau di RUPS tahunan itu juga akan dilangsungkan pembahasan mengenai penggunaan laba tahun buku 2022. Kita lihat di pemberitaannya ya. Nah, ini seperti diberitakan di media online kontan.co.id, berita tanggal 2 Mei 2023 bahwa perusahaan akan membagikan dividen yang akan dibahas di RUPS tahunan nanti sebesar Rp30 per lembar saham. Ini adalah dividen final ya, setelah sebelumnya ada dividen interim sebesar Rp10
tahun 2022 yang dibagikan di Agustus 2022 kemarin. Maka total dividen dari tahun buku 2022 untuk SMDR ini akan mencapai Rp40 per lembar sahamnya. Jadi yang kira-kira akan dibagikan ya adalah sebesar 30 per lembar sahamnya. Kalau kita lihat dengan harga SMDR saat ini di tanggal 1 Juni ini, maka 30 per 350. 30 dividennya dibagi dengan harga saat ini 350, maka dividen yieldnya untuk yang dividen pembagian tahap kedua sebesar 8,5%. Cukup besar teman-teman ya, ini sepertinya dividen terbesar untuk SMDR karena memang laba di tahun 2022 sangat besar ya. Dividen sudah, lalu kita lanjut ke pemberitaan ya. Kita lanjut ke pemberitaan dulu untuk SMDR ini. Yang pertama, nah ini ada Samudra Indonesia merealisasikan CAPEX ya, atau anggaran belanja modal mereka sebesar 60 juta US dollar di kuartal 1 2023. Kita lihat untuk apa penggunaan belanja modal tersebut ya. Ya, jadi CAPEX sebesar 2,25 triliun rupiah atau 60% dari 60% dari 2,25 triliun rupiah tersebut, yaitu senilai 1,35 T dialokasikan untuk penambahan armada kapal yang meliputi kapal peti kemas, kapal curah, dan juga kapal tanker. Sedangkan 40% sisanya dari anggaran untuk belanja modal tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha di sektor pelabuhan dan logistik. Jadi selain digunakan untuk pengadaan kapal, juga digunakan untuk pengembangan kawasan pelabuhan dari SMDR ya, dan juga untuk keperluan logistiknya. Oke, lalu kita lihat ada berita menarik apa untuk SMDR ini. Kita lihat. Nah ini berita tanggal 10 Mei ya dari kontan.co.id tentang adanya pembelian saham oleh bos dari SMDR ini, dari atau pembelian dilakukan di harga Rp366 sampai dengan Rp388. Nah ini teman-teman ya, jadi owner dari SMDR ini membeli sahamnya dengan harga 360-an sampai 380-an, sementara harga saat ini 350. Jadi bisa dibilang kalau kita mau beli SMDR sekarang ini masih di bawah harga beli dari ownernya itu sendiri ya. Nah ini suatu keuntungan, karena tentunya paling tidak harga beli dari Pak Bani tadi ya di 360 sampai 380-an itu bisa sebagai patokan kita kalau kita mau beli saham SMDR ini. Pembeliannya dilakukan di tanggal 5 Mei kemarin ya. Total kepemilikan dari Pak Bani itu sendiri di saham SMDR adalah setara 0,23% ya. Nah ini merupakan indikasi yang bagus ya, kalau ada perusahaan yang ownernya rajin membeli sahamnya, itu artinya si owner atau direksi tersebut yakin dengan kinerja perusahaan. Dia optimis bahwa perusahaannya akan bertumbuh lebih baik dan dia yakin untuk membeli sahamnya. Nah, berikutnya kita lihat dari kinerja keuangannya ya secara tahunan. Pertama kita lihat dari rugi labanya dulu, mulai dari tahun 2018 sampai dengan kuartal 1 2023. Nah, untuk revenue yang grafik berwarna merah muda ya, itu ada kenaikan dari 2021 pasca pandemi dan mencapai pendapatan yang sangat bagus di 2022 teman-teman. Net income-nya juga meningkat di 2021 dan 2022 ya. Sementara net profit margin garis hijau itu di kisaran belasan persen, masih oke untuk margin keuntungan bersihnya. Kemudian dari sisi neracanya, aset yang di grafik digambarkan dengan bar warna biru terus meningkat ya. Kemudian ekuitas juga meningkat. Hutang ada peningkatan setiap tahunnya, namun demikian secara rasio DER-nya, rasio antara hutang dibandingkan dengan modalnya, mulai dari 2021 ini cenderung turun. Sempat menyentuh di angka 200% untuk DER-nya di tahun 2020 ya. Namun di tahun-tahun berikutnya
bisa dipangkas hutang tersebut hingga posisi terakhir untuk DER-nya sekitar 110-an% ya kalau tidak salah ini ya. Oke, sementara dari cash flow masih sehat ya, cash reserve-nya masih banyak, ini cadangan kasnya masih banyak. Dan SMDR ini dulu sempat dilakukan stock split ya di Januari 2023. Kita lihat stock splitnya berapa. Nah, ini stock splitnya 1:5, dan di bulan Januari itu harganya sekitar di atas 2.000 ya, sekitar 2.500-an, dan dilakukan stock split 1/5, artinya dari harga 2.500 tersebut dibagi 5, artinya per sahamnya sahamnya seharga menjadi Rp500. Dan kondisi sekarang 350 ya, artinya sedang turun. Coba kita lihat di grafiknya seperti apa teman-teman. Kita lihat di grafik mulai 5 tahunan kita lihat di awal-awal dari 2018 cenderung datar ya hingga 2021. Kenaikan cepat terjadi setelah 2021 pertengahan. Kita lihat di yang rentang waktu 3 tahun teman-teman. Terlihat ya, mulai pertengahan 2021 harga sahamnya mulai terus melambung tinggi. Ini karena tadi ya, karena mulai ada permintaan dari pengiriman logistik melalui pelayaran setelah pandemi mulai bisa dikendalikan, mulai di pertengahan 2021, dan harga saham SMDR ini mencapai puncaknya di pertengahan 2022 ya, di menjelang Juli 2022. Karena memang dari laporan keuangannya, coba kita lihat di laporan keuangannya itu 2022 di pertengahan mencapai EPS yang tinggi ya, mencapai profitnya yang angka tertinggi, di mana EPS bisa dicapai di angka Rp54 per lembar sahamnya. Kembali ke grafik teman-teman. Nah, setelah pertengahan 2022 tadi harga saham SMDR kembali turun hingga sekarang mencapai level 350. Nah, di level 350 ini PBV-nya berapa? Coba kita lihat. 0,7 ya PBV-nya. Cukup murah, di bawah 1 kali. Kemudian kita lihat lagi grafiknya. Nah, di rentang 1 tahun sekarang teman-teman, di rentang 1 tahun SMDR untuk harga saat ini adalah harga terendah ya. Jadi ini timing yang bagus untuk teman-teman yang mau mulai nyicil beli SMDR ya, karena sedang berada di harga rendahnya, bahkan lebih rendah dari harga Pak Bani tadi beli ya, Pak Bani sang owner dari Samudra Indonesia ini teman-teman. Nah, ini kita lihat untuk fundamental, kita lihat dari tahun 2017 sampai 2023 ini rentang jangka waktu per 12 bulanan ya, atau tahunan. Kita lihat dari 2020 ya, 2020 atau dari tahun sebelum-sebelumnya, kita lihat dari cashnya terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, terus meningkat ya. Asetnya juga demikian, terus meningkat. Hutangnya, untuk hutang ini ada peningkatan dan turun 1 kali, penurunannya di tahun 2023 ini. Jadi ada penurunan hutang teman-teman. Untuk ekuitas terus berkembang, pendapatannya tertinggi di 2022 ya, 18,1 triliun. Dan untuk yang 2023 ini dengan pendapatan kuartal 1 yang disetahunkan, maka diproyeksikan pendapatannya hanya 12,5 T, ini masih lebih kecil dari 2022 ya. Nah, net profitnya juga demikian, sepertinya net profit 2022 belum bisa dikalahkan di tahun 2023 ini. Kemudian dari PBV, kalau dari ini dari IPOT ya, dari aplikasi IPOT teman-teman, 0,5, sementara tadi dari aplikasi RTI 0,7 ya. Ada perbedaan ya, nanti silahkan teman-teman cek. Nah, untuk rata-rata PBV-nya di tahun-tahun sebelumnya di bawah 1 ya. PBV tertinggi di 2022 dengan 0,62 kali. Nah, sekarang PBV-nya 0,53 kali ya, jadi masih lebih rendah dari 2020 dan dari 2021 dan 2022.
Kemudian ROE-nya tertinggi di 2022 ya, memang saat itu untuk logistik sedang di puncak pendapatannya teman-teman, terutama SMDR ini ya. Dan untuk DER-nya, debt to equity-nya di tahun ini ada penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita lihat lagi teman-teman dari chart-nya ya. Nah, untuk chart-nya atau kita lihat technical sedikit ya, untuk saham SMDR ini saat ini sedang berada di bawah garis MA-nya teman-teman, atau di bawah garis rata-rata pergerakan sahamnya. Kita akan atur MA-nya, kita pakai EMA 20 ya. Artinya pergerakan rata-rata dalam 20 hari ke belakang ya. Nah, harga saat ini 350, sementara titik EMA terakhir itu di 356 ya. Jadi masih cukup tipis perbedaan antara EMA dengan harga sekarang teman-teman. Oke ya. Penyimpangan terbesar dari harga aktual dan EMA itu di sekitar bulan April ya. Sekitar bulan April itu selisihnya mencapai sekitar 40-an. Sementara sekarang selisihnya itu hanya sekitar 10 lah ya, dari 350 ke 360-an. Jadi masih tipis penyimpangannya dibandingkan dengan garis EMA. Kita lihat kapan kira-kira saham ini akan membalik harganya ke atas ya. Belum terkonfirmasi penguatan harga ke atas, masih di bawah area EMA. Jadi kalau teman-teman mau beli saham ini, SMDR ini bisa dicicil dulu ya, jangan langsung banyak. Mungkin 30% dulu dari rencana total yang akan dibelikan untuk saham SMDR ini. 30% dulu, kemudian kalau harganya masih turun, teman-teman bisa tambah lot lagi dengan 30%-nya lagi. Dan kalau masih turun, teman-teman juga masih punya amunisi ya untuk 40% terakhirnya. Namun demikian, sentimen yang beredar tentang SMDR ini saya kira bagus teman-teman ya, karena tadi seperti di pemberitaan media online, ownernya Pak Bani itu rajin membeli saham SMDR, dan juga ada isu yang digaungkan tentang dividen yang sepertinya akan besar ya, di 30 per lembar sahamnya. 30 kalau dibagi harga saat ini sekitar 8% ya yieldnya. Cukup besar untuk yieldnya, terbilang besar ya. Oke teman-teman, itu dulu saya kira ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan rekomendasi buy atau sell, silahkan teman-teman lakukan analisa sendiri, sekedar sharing saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.